Empat pemain Barcelona tetap berlatih di hari libur. Bintang Barcelona geram pada manajer timnas karena memainkannya. Ronny Bargi bisa melakoni debut saat hadapi Valencia. Messi dikabarkan pertimbangkan turun tangan di pemilihan presiden Barcelona. Empat pemain Barcelona tetap berlatih di hari libur. Meski hari ini ditetapkan sebagai hari libur di Ciutat Esportiva, tidak semua pemain Barcelona memilih beristirahat. Menurut laporan dari Sport, ada 4 pemain yang tetap datang untuk berlatih. Frenkie de Jong, Wojciech Szczesny, Andreas Christensen, dan Alejandro Balde memutuskan memanfaatkan waktu luang mereka dengan melanjutkan latihan kebugaran. De Jong dan Balde yang masih menjalani pemulihan cedera fokus mempercepat proses rehabilitasi agar bisa segera kembali ke lapangan. Sementara itu, Szczesny justru mengejutkan meski hanya menjadi pilihan cadangan di bawah arahan Hansi Flick. Kiper Polandia itu ingin tetap bugar dan siap jika dipanggil kapanpun. Christensen juga hadir setelah tampil gemilang bersama Denmark, bahkan mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Yunani. Ambisinya untuk merebut posisi utama di Barca semakin terlihat jelas. Yang menarik, Flick justru hadir di fasilitas latihan meski dikenal selalu menghormati hari libur pemain. Kehadirannya membuat suasana semakin berbeda dari biasanya. Mulai besok, Barcelona akan kembali berlatih penuh. Flick telah menyiapkan 3 sesi intensif sebagai persiapan jelang La Liga melawan Valencia pada hari Minggu mendatang. Bintang Barcelona geram pada manajer timnas karena memainkannya. Jeda internasional merupakan momen penting bagi pesepak bola papan atas. Namun bagi pemain asal Amerika Selatan yang bermain di Eropa, periode ini terasa lebih melelahkan karena perjalanan panjang yang harus ditempuh. Bagi Barcelona, Brasil dan Uruguay menjadi negara yang paling berpengaruh terhadap rencana Hansi Flick. Pemain seperti Rafinha dan Ronald Araujo kerap menjadi pihak yang dirugikan akibat jadwal padat dan minimnya waktu pemulihan. Biasanya pemain dari klub besar yang memiliki agenda kompetitif di level klub akan diistirahatkan pada laga terakhir timnas, terutama jika pertandingan tidak lagi menentukan. Namun situasi berbeda dialami oleh Rafinha bersama Brasil. Menurut laporan dari Sport, kapten Barcelona itu merasa sangat marah dengan keputusan pelatih Carlo Ancelotti. Brasil sudah memastikan tiket Piala Dunia sejak Juni, sehingga laga pada jeda internasional kali ini tidak lagi penting. Meski demikian, Ancelotti tetap memainkan Rafinha. Ia harus tampil 79 menit melawan Chile dan kembali turun selama 30 menit terakhir saat menghadapi Bolivia, meski baru saja menempuh perjalanan jauh. Laga kontra Bolivia itulah yang paling membuatnya geram. Bermain di ketinggian 4.100 meter dengan suhu dingin 4 derajat serta tekanan supporter tuan rumah dianggap merugikan. Sejak sebuah tim memaksa Anda bermain di ketinggian 4.000 meter demi kemenangan, itu jelas merupakan kerugian bagi tim lain, ujar Rafinha. Brasil memang kalah saat Rafinha dimainkan, namun hasil itu tidak berpengaruh apapun bagi Selecao. Sang winger merasa seharusnya ia bisa dihindarkan dari kelelahan, mengingat perannya yang sangat penting bersama Barcelona. Ronny Bargi bisa melakoni debut saat hadapi Valencia. Menurut laporan Sport, pemain baru Barcelona musim panas ini, Ronny Bargi berpeluang menjalani debutnya akhir pekan ini saat tim bersiap menghadapi Valencia di La Liga. Pemain sayap berusia 19 tahun ini kini resmi terdaftar dan berhak tampil setelah absen 3 pertandingan pertama akibat kendala administrasi. Sejak bergabung pada bursa transfer musim panas, Bargi tampil mengesankan dalam sesi latihan serta tur pramusim di Asia. Ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme meski belum bisa bermain di laga resmi. Pertandingan mendatang di Stadion Johan Cruyff di Padang sebagai kesempatan ideal baginya untuk unjuk gigi di level kompetitif.
Perjalanan Barji menuju tim utama tidaklah mudah. Proses pendaftarannya memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena klub lebih dahulu memprioritaskan pemain seperti Johan Garcia, Marcus Rashford, Wojciech Szczesny, dan Gerard Martin. Meski begitu, Barji tetap bersabar, menjaga sikap positif dan selalu memberikan kemampuan terbaik di setiap sesi latihan. Kini setelah mendapat lampu hijau, ia siap membantu Barcelona di lapangan. Kesempatan debut ini bukan hanya hadiah atas kerja kerasnya, tetapi juga tambahan tenaga penting bagi Blaugrana yang tengah menghadapi jadwal padat, termasuk laga pembuka Liga Champions melawan Newcastle United. Barji akan bersaing ketat dengan Lamine Yamal di posisi sayap. Namun pelatih Hansi Flick dikenal gemar melakukan rotasi, terutama untuk pemain sayapnya. Karena itu, duel kontra Valencia pada hari Minggu bisa menjadi momen tepat bagi Barji untuk mendapatkan menit bermain berarti. Jika benar turun, debutnya akan menjadi tonggak bersejarah dalam karir sang winger muda, sekaligus menegaskan kedalaman skuad Barcelona serta kemampuan Hansi Flick dalam mengelola tim di berbagai kompetisi. Messi dikabarkan pertimbangkan turun tangan di pemilihan presiden Barcelona. Barcelona bakal kembali menggelar pemilihan presiden tahun depan. Joan Laporta sudah memastikan diri maju lagi untuk periode keempat. Meski pada masa lalu ia sempat tidak menuntaskan periode keduanya akibat Messi tidak percaya. Laporta kembali memimpin Barcelona pada 2021 setelah Josep Mario Bartomeu mundur akibat tekanan Messi tidak percaya. Saat itu ia mengalahkan Victor Fort dan Toni Freisa. Sejak Laporta menjabat, Barcelona mengoleksi 2 gelar Piala Super Spanyol, 2 gelar Copa del Rey, dan 2 trofi La Liga. Renovasi besar Camp Nou dimulai di bawah kepemimpinannya. Meski proyek itu banyak dipertanyakan, sama halnya dengan kondisi finansial Barcelona. Laporta juga dinilai ingkar janji karena gagal mempertahankan Messi. Menurut laporan dari Ser Catalunya, Messi kini diperkirakan bisa punya peran dalam pemilihan mendatang. Ia disebut sudah dihubungi terkait kemungkinan memberikan dukungan, meski bukan dari kubu Laporta. Mega bintang asal Argentina itu mempertimbangkan opsi tersebut, meski sejauh ini belum ada keputusan resmi dan peluangnya masih terbuka. Hubungan Messi dan Laporta punya latar panjang. Laporta adalah presiden yang paling dekat dengan Messi selama karirnya di Barcelona, termasuk saat sang pemain menembus tim utama. Pada pemilihan 2021, Laporta menang dengan janji mempertahankan Messi. Kontrak baru bahkan sudah disepakati, tetapi sehari sebelum penandatanganan, Laporta membatalkan kesepakatan dengan alasan keuangan. Keputusan itu dianggap pengkhianatan oleh Messi dan keluarganya, membuat hubungan keduanya retak dan tak pernah pulih. Jika Messi benar-benar ikut campur, besar kemungkinan ia akan mendukung kandidat lain. Nama Victor Fort dan Joan Camprubí sedang bersiap menantang Laporta.